Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Siska Sofiana Dianto dan rekan saya Kevin Bagus dan Bu Yani. Kami akan mempresentasikan tugas UAS kami yaitu tentang prosedur audit atas piutang usaha pada PT Abadi Sentosa. Untuk pendahuluan, pada PT Abadi Sentosa cenderung memilih sistem kredit dengan tempo pembayaran berangsur yang telah ditentukan sehingga akan timbul akun piutang. Untuk mencegah salah saji terhadap akun piutang, maka perlu dilakukannya pengauditan. Pelaksanaan audit atas laporan keuangan perusahaan dilaksanakan untuk mengurangi risiko kekeliruan informasi pada laporan keuangan. Faktor penyebab timbulnya risiko ialah terdapat adanya perbedaan informasi keuangan antara penyusun laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan. Kemudian, prosedur pengauditan atas piutang usaha pada PT Abadi Sentosa yaitu dengan data khusus. PT Abadi Sentosa memberikan beberapa data kepada auditor untuk pelaksanaan audit, yaitu berupa data daftar piutang, laporan keuangan, buku kas masuk dan buku kas keluar, buku pembantu piutang, buku besar, dan working trial balance. Kemudian, supervisor memberikan KKP tahun lalu kepada auditor yang telah diarsipkan, bertujuan untuk melakukan pencocokan terhadap saldo awal buku besar PT Abadi Sentosa. Setelah pencocokan saldo awal, buku besar kemudian membuat KKP, yaitu kertas kerja pemeriksaan. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Kevin Bagus. Kevin Bagus, dipersilakan. Pada PT Abadi Sentosa. Pertama, auditor akan membuat jenis surat konfirmasi yang akan digunakan sebelum dikirimkan ke PT Abadi Sentosa. Kemudian, debitur PT Abadi Sentosa mengirim kembali surat konfirmasi piutang kepada auditor, sehingga dapat memastikan bahwa PT Abadi Sentosa telah memberikan pinjaman dan debitur perusahaan telah menyelesaikan pelunasannya. Kemudian, auditor dapat memberikan daftar pertanyaan kepada supervisor. Kemudian, supervisor akan membuat jurnal koreksi. Kemudian, tahap terakhir yaitu supervisor memberikan komentar atau pendapat terhadap akun-akun yang telah diaudit. Kemudian, pendapat tersebut akan ditinjau. Laporan audit independen ditandatangani oleh auditor. Kemudian, supervisor akan mengarsipkan kembali seluruh dokumen yang telah diaudit ke dalam tempat khusus. Dokumen tersebut disebut dengan KKP. Yang hanya dimiliki oleh auditor dan wajib diarsipkan selama 5 tahun. Kemudian selanjutnya menganalisis rasio profitabilitas ROI pada PT Abadi Sentosa. Hasil min 1,4%, yaitu perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil min 1,4% artinya setiap Rp1 yang diinvestasikan dalam perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp0,014. ROI pada PT Abadi Sentosa hasil min 2,1%, yaitu perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil min 2,1% artinya setiap Rp1 modal yang digunakan dalam perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp0,021. ROA pada PT Abadi Sentosa hasil 1,7%, yaitu perhitungan di atas dapat diketahui bahwa hasil 1,7% artinya setiap Rp1 aset yang digunakan dalam perusahaan mengalami keuntungan sebesar Rp0,017. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Bu Yani. Prestasi rasio profitabilitas PT Abadi Sentosa. Hasil dari perhitungan rasio profitabilitas di atas dapat diketahui bahwa PT Abadi Sentosa menunjukkan hasil negatif pada ROI, ROE, dan hasil positif yang ditunjukkan pada ROA. Hasil tersebut menjelaskan bahwa PT Abadi Sentosa sedang dalam kondisi yang tidak baik.
Kondisi keuangan yang merugi ini menyebabkan hasil laba yang tidak maksimal. Kesimpulan, pelaksanaan pengauditan atas akun piutang usaha yaitu perhitungan dan penerapan rasio profitabilitas ROE, dan ROA pada PT Abadi Sentosa dapat diambil kesimpulan bahwa nilai rasio profitabilitas yang dihasilkan oleh PT Abadi Sentosa bernilai negatif. Jadi setiap satu yang dikeluarkan oleh perusahaan akan menghasilkan kerugian. Kurangnya kemampuan dalam pengelolaan modal dan lemahnya sistem kinerja PT Abadi Sentosa mengakibatkan nilai rasio profitabilitas negatif. Saran untuk PT Abadi Sentosa adalah sebaiknya PT Abadi Sentosa yaitu dalam kegiatan operasional perusahaan menggunakan modal usaha yang lebih efektif dan memaksimalkan sumber daya yang ada guna meningkatkan nilai laba bersih yang diperoleh perusahaan. Selain itu, PT Abadi Sentosa supaya mempermudah alur investasi di perusahaan agar terdapat tambahan dana yang digunakan dalam operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator.